berat gitu ya, karena kita dituntut oleh berbagai macam akreditasi gitu, mulai dari harus mengikuti MBKM, kemudian juga harus mengikuti standar ABET, itu Accreditation Board of Engineering and Technology yang sumbernya dari Amerika, Washington Accord gitu. Kemudian juga yang di Indonesia sendiri kita harus mengikuti IABI, yang International Accreditation Board of Engineering and Environment EE-nya saya lupa, tapi salah satunya itu engineering. Jadi memang bagaimana kemudian kita menyusun kurikulum itu bisa memenuhi semua standar. Ini saya mohon izin share Bapak Ibu materi yang kita siapkan. Ini apa namanya? Baik, sudah nampak ya. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Judirawan, selaku Ketua Program Studi Teknik Sipil, Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Dan kebetulan semester ini juga kita menjalankan program studi Teknik Infrastruktur. Kita menjalankan program studi Teknik Infrastruktur, Teknik Infrastruktur Lingkungan. Infrastruktur Lingkungan yang alhamdulillah sudah di ACC dan kita bisa running untuk tahun ini. Tapi kita fokus ke teknik sipil dulu, Bapak. Baik, saya mulai paparannya. Jadi kemarin waktu kami menyusun kurikulum 2021 ada beberapa yang fokus kita yang terus terang tidak bisa kita toleransi even dengan keberadaan MBKM. Yang pertama apa? Yang pertama adalah orientasi pendidikan untuk mencapai profil lulusan sarjana teknik sipil. Jadi walaupun nanti di dalam MBKM itu ada memungkinkan seseorang itu untuk mengambil berbagai macam bidang, gitu, karena saya paham betul waktu itu pertimbangannya Mas Menteri ya, istilahnya waktu itu adalah bahwa alumni yang bekerja sesuai dengan bidangnya itu hanya sekian persen, gitu. Pertimbangannya seperti itu. Tetapi catatannya adalah bahwa yang membangun infrastruktur di Indonesia itu ya alumni teknik sipil. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lulusan kita itu capnya adalah cap sarjana teknik sipil, gitu. Sehingga kita kemudian tidak bisa 100% melepas mahasiswa mengikuti program-program MBKM yang di luar ke teknik sipilan, gitu. Boleh, tetapi itu hanya bentuknya memperkuat saja, tidak kemudian merubah arah. Walaupun nanti pada saat bekerja mau berubah arahnya silahkan, gitu ya. Tapi pada saat kita meluluskan itu mereka capnya sarjana teknik sipil sehingga kita juga memfokuskan ke situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini standar dari IABI bahwa pembelajaran itu sekarang kan harus berbasis oriented outcome-based education, ya, pendidikan yang berbasis pada luaran. Kemudian yang selanjutnya, dan ini masih menjadi pekerjaan kita, adalah masa studi itu kita tekan bagaimana mahasiswa itu bisa lulus. Dari informasi di tempat kita itu masa studi mahasiswa itu masih 5 tahun lebih gitu. Mungkin dia terlalu enjoy menikmati Jogja gitu, diminta lulus tidak mau gitu. Ini menjadi pekerjaan rumah kita gitu, untuk kurikulum yang baru ini. Kemudian juga kita bagaimana menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Kemudian yang terakhir ini sesuai konsep MBKM bahwa kita harus mengembangkan potensi lulusan itu sesuai dengan bakatnya. Ya, maka dari situ ada beberapa hal yang kita jadikan pertimbangan, mulai dari dasar hukum penyelenggaraan prodi, kemudian kita juga melakukan evaluasi kurikulum 2016, kemudian kita mengacu beberapa standar internasional dan nasional, ITB, UI, ITS, dan seterusnya, gitu kita cek semua. Kemudian kita juga membentuk advisory board ini, yang isinya adalah baik alumni UGM maupun bukan alumni UGM, yang pasti dia mau meluangkan waktunya untuk memikirkan lulusan kita itu mau dibawa kemana. Di sisi lain juga kadang-kadang sebagai funding gitu ya dari kegiatan-kegiatan kita. Kemudian yang terakhir adalah kita juga tracer study, kemudian masukan dari alumni seperti apa kita kumpulkan. Kemudian yang tidak lupa kita melakukan exit survey. Exit survey itu kita survei terhadap wisudawan kita. Jadi yang baru di wisuda itu kita survei kualitasnya dia menurut mereka sendiri itu seperti apa. Nah, dari sini yang melatar belakangi kita kemudian merevisi kurikulum 2016
dan menyusun kurikulum 2021. Tahap-tahap yang kita lakukan kalau bisa dikatakan dalam 3 section ini ya. Yang pertama adalah bagaimana kita mengeset profil lulusan kita, itu yang kita janjikan ke adik-adik yang mau masuk ke prodi teknik sipil, bahwa nanti kalau lulus itu bisa apa. Seperti itu bagaimana kita membuat profil lulusan ya dari evaluasi kurikulum, kemudian kita analisis SWOT terhadap kurikulum yang ada, kemudian melakukan exit survei, alumni survei, dan alumni user survei. Kemudian setelah itu kita merumuskan student outcome atau luaran pembelajaran. Ya, kemudian yang terakhir baru kita nanti menyusun struktur kurikulumnya seperti apa, mata kuliah yang mendukung apa, beban studinya untuk masing-masing mata kuliah berapa SKS, seperti itu. Setelah jadi, nanti kita menyusun selanjutnya bagaimana kita merancang pembelajaran dan mengevaluasi, kemudian penerapannya akan seperti apa. Nah, ini contoh, mohon izin saya off kamera ya karena agak kurang stabil ini sepertinya. Ini contoh acuan dan referensi yang kita gunakan. Kalau di UGM itu ada kebijakan UGM 2012 sampai 2023 dalam bidang Tridharma. Kemudian kalau di bidang civil engineering sendiri, mulai dari ASCE, kemudian IAB, ya Indonesian Accreditation Board for Engineering Education, IAB itu kepanjangannya. Kemudian yang ABET itu Accreditation Board for Engineering and Technology. Kemudian juga NSPE, National Society of Professional Engineers. Nah, kemudian yang dari Dirjen Dikti kita lihat tentang kaitannya kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian yang terkait dengan peraturan rektor UGM itu tentang kerangka dasar kurikulum universitas, bahwa sekarang itu ada 4 mata kuliah yang diklaim sebagai mata kuliah wajib di tingkat universitas itu Pancasila, Kewarganegaraan, Agama, dan Bahasa Indonesia. Jadi itu harus kita masukkan. Kemudian kita juga mengecek kurikulum prodi S1 Teknik Sipil perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri. Next. Nah, ini adalah PEO atau yang kita janjikan kepada calon mahasiswa kita, waktu itu belum menjadi mahasiswa kita ya, ketika dia akan masuk ke teknik sipil dan nantinya lulus ke teknik sipil. Jadi ada 3, yang pertama itu mahasiswa itu harus lulusan nanti harus memiliki kemampuan profesional dalam perancangan, kemudian pelaksanaan atau pembangunan, operasi, dan pemeliharaan, dan evaluasi ilmiah di bidang teknik sipil yang berwawasan lingkungan. Jadi level penelitian itu bukan di level S1, Bapak Ibu. Level penelitian itu kami taruh di level S2. Di S1 nanti kita mentargetkan mahasiswa itu bisa merancang, itu yang paling utama, kemudian melaksanakan atau membangun, kemudian dia tahu operasi dan pemeliharaan seperti apa, dan evaluasi ilmiah ini ya levelnya penelitian tapi tidak yang advance seperti yang di S2 itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berperan nyata dalam merumuskan dan menyelesaikan permasalahan infrastruktur publik berbasis pertimbangan dengan pendekatan tidak multidisiplin tapi tidak monodisiplin tetapi multidisiplin. Dan kemudian ini yang melatar belakangi konsep MBKM itu kita bawa ke dalam kurikulum 2021 kita. Dan yang terakhir adalah mampu menerapkan prinsip kepemimpinan yang didukung kemampuan bekerja sama dalam tim, komunikasi, penguasaan teknologi informasi, guna atau untuk meningkatkan karir profesional. Nah, ini kalau mahasiswa mau mengambil, misalkan kalau di bidang transport itu ya nanti intelligent transport system gitu bisa, atau mata kuliah kepemimpinan itu kita ada Bapak Ibu, kepemimpinan, mata kuliah soft skill dan seterusnya itu kita ada guna mendukung PIO yang poin ketiga. Nah, ini kemudian dari program educational objektif itu kita menyusun beberapa luaran untuk mahasiswa-mahasiswa kita. Jadi nanti ada JK ada 11 ya, yang mana nanti setiap mata kuliah itu harus mengacu ke salah satu ini. Ya, jadi nanti yang pertama ini juga standar IAB itu seperti ini. IAB ABET itu seperti ini. Jadi yang pertama nanti mahasiswa mampu mengaplikasikan matematika, sains, teknologi dalam bidang teknik sipil. Yang kedua mampu merancang, mengumpulkan data, menginterpretasikan data, menganalisis dan mengevaluasi.
Kemudian yang ketiga adalah mampu merancang, melaksanakan pembangunan atau operasi dan pemeliharaan, dan seterusnya. Kemudian yang keempat ini atau D ini kerjasama, dalam kaitannya kerjasama. Yang E itu dalam kaitannya dengan identifikasi, evaluasi, dan formulasi berbagai macam penyelesaian permasalahan bidang teknik sipil dengan mempertimbangkan aspek multidisiplin dan potensi pemanfaatan sumber daya lokal, kemudian memiliki pemahaman tentang kepemimpinan, tanggung jawab, dan etika profesi, kemudian komunikasi dengan baik, kemudian yang H itu pengetahuan komprehensif tentang dampak dilaksanakan pembangunan infrastruktur terhadap aset sosial, ekonomi, dan lingkungan, kemudian yang I memiliki kemauan dan kemampuan untuk pengembangan diri wirausaha, nanti ada mata kuliah wirausaha juga, dan pengembangan menerus berkelanjutan, kemudian memiliki pengetahuan tentang isu-isu terkini dalam bidang teknik sipil, dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan dan keterampilan mengaplikasikan teknologi dan piranti lunak terkini dalam bidang teknik sipil. Dan ini standar-standar yang ada di IAB. Bahkan waktu itu 2016 kita itu masuk ke ABET, kita itu sampai membuat mata kuliah baru, misalkan yang kaitannya dengan K ini, kita membuat mata kuliah perangkat lunak di bidang teknik sipil, dan itu 4 SKS. Ya, yang mana nanti di kurikulum 2021 kita improve seperti itu. Tapi semua mata kuliah kita harus mengacu ke 11 student outcome yang sudah kita tetapkan. Nah, sehingga pada akhirnya kalau kita lihat struktur kurikulum kita itu bisa kita bagi 3 kelompok. Yang pertama adalah basic science atau MAFIKI, itu matematika, fisika, kimia, ya, yang jumlah totalnya adalah 29 SKS. Ini wajib harus ada jika nanti prodi Bapak Ibu apply ke akreditasi IAB. Kalau akreditasi ABET malah sampai 30 SKS, 32 SKS. Kalau yang IAB hanya sampai 29 SKS. Jadi memang kemudian ada banyak mata kuliah matematika dan ilmu dasar. Oke, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ilmu-ilmu dasar keteknik sipilan dan perancangan dalam bidang teknik sipil. Ini total adalah 96 SKS. Yang mana 86 SKS-nya itu mata kuliah wajib, 10 SKS-nya itu mata kuliah pilihan. Kemudian yang terakhir adalah pembentukan karakter. Ini ada pembentukan karakter yang terdiri dari mata kuliah wajib universitas dan fakultas itu ada 11. Kemudian yang mata kuliah ilmu pendukung, yang mata kuliah wajib itu ada 8, sehingga 19. Totalnya 144 SKS. Kemudian bagaimana kita mendistribusikan itu di dalam masing-masing semester. Bapak Ibu, karena kembali tadi bahwa profil lulusan kita dan di stempelnya nanti adalah sarjana teknik sipil, maka kita memberi beban mata kuliah wajib yang cukup banyak yang harus ditempuh mahasiswa dari semester 1 sampai 6, yaitu sampai 124 SKS. Biasanya ini perguruan tinggi yang lain itu hanya 120 seperti itu ya. 118, 120, kita sampai 124 SKS. Karena apa? Ini juga salah satunya merespon konsep MBKM yang ditawarkan oleh Dikti itu yang mata kuliah yang bakat di luar keteknik sipilan. Kemudian 124 SKS ini kita breakdown ke dalam 6 semester, hanya 6 semester, dan untuk di awal itu karena masih paket yang mahasiswa baru gitu, kita kasih cukup banyak itu 22 SKS. Ya, kita kasih paket 22 SKS sehingga banyak mata kuliah yang nanti sudah ditempuh mahasiswa ketika dia sudah lolos dari semester 2. Harapannya seperti itu. Kemudian nanti di semester 7-8 ada kerja praktik, ini yang wajib 2 SKS, KKN ini juga wajib 3 SKS. Kemudian tugas akhir itu 5 SKS, dan mata kuliah pilihan itu minimal 10 SKS. Ya, minimal 10 SKS. Nah, kemudian tentang skema kurikulum Merdeka Belajarnya, ini kita bagi menjadi masing-masing semester gini. Jadi, mahasiswa itu tidak akan, catatannya adalah mahasiswa itu tidak akan kita biarkan menempuh 20 SKS full itu di luar prodi teknik sipil. Jadi seperti ini konsepnya Bapak Ibu. Ini ada semester 1 sampai 6. Ya. Kita tawarkan misalkan di semester 1 ini 10
SKS, mahasiswa itu boleh menempuh mata kuliah tersebut di luar prodi teknik sipil tetapi masih di dalam UGM. Jadi kalau istilah kita itu semester 1 sampai 6 itu mahasiswa itu kita kunci di dalam kampus. Nah, tidak akan kita lepas ya, karena kita khawatir kalau dilepas nanti tidak terkontrol gitu ya, atau malah justru menguasai ilmu yang lain yang bukan teknik sipil seperti itu. Sehingga ini memang kita kunci di kampus. Tetapi kita kasih kebebasan mahasiswa itu untuk menempuh mata kuliah di luar prodi teknik sipil. Ya. Di semester 1 bisa 10 SKS, semester 2 bisa 6 SKS, semester 4 bisa 2 SKS, semester 6 bisa 4 SKS. Nah, baru nanti di semester 7-8 ini bebas ini mahasiswa ini. Mau ngambil di Universitas Mitra boleh, mau magang di Waskita boleh, di Wijaya Karya boleh. Kita ada 26 mahasiswa yang sekarang KP di Waskita dan Wijaya Karya yang nanti selama 6 bulan dan nanti kita konversi ke mata kuliah kita. Nanti saya ceritakan selanjutnya. Ini baru semester 7 dan 8, harapannya bekal mereka sudah cukup gitu. Sehingga mereka, kalau orang Jawa istilahnya tidak pelongo-pelongo gitu di lokasi KP gitu ya. Karena kalau di lokasi KP dia nggak paham apa-apa ya kita dari kampus juga merasa malu juga ya bagaimana membekali mahasiswa tersebut. Walaupun dari dikti itu boleh Bapak Ibu, semester 5 magang itu boleh. Ya tapi di aturan kita masih nantilah semester 7 kalau mata kuliah wajibnya itu sudah ditembus. Nah, ini kalau kita breakdown semester 1 2 itu kebanyakan masih mata kuliah Mafiki, Basic Science mulai Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, fisika, kimia, kalkulus dan ini SKS-nya besar-besar ya. Sampai 4 SKS gitu. Pelaksanaannya kita lakukan seminggu 2 kali masing-masing 100. Ya, kemudian statika dan probabilitas dan mata kuliah teknik sipilannya baru mulai ini gambar bangunan teknik sipil. Semester 2 masih agama, konsep keteknikan untuk peradaban ini mata kuliah wajib fakultas. Kemudian bahasa Indonesia, fisika mekanika, geometrik analitik dan seterusnya. Ya 22 SKS. Yang berwarna biru ini kita klaim sebagai mata kuliah MBKM yang dapat ditempuh di luar prodi S1 teknik sipil tetapi harus masih di dalam kampus Universitas Gadjah Mada. Kemudian ini semester 3 mulai dari persamaan diferensial, pengantar teknik lingkungan, analisis struktur statis tertentu dan seterusnya. Semester 4 ini juga mata kuliah teknik sipilan, metode numerik, hidrolika saluran terbuka dan seterusnya. Ada satu mata kuliah yang kita klaim sebagai MBKM, ini geomatika dan sistem informasi geografis. Kemudian semester 5 dan 6, ya, jadi ini yang sedikit kita bahas. Jadi nanti di semester 5 ada mata kuliah pengantar perangkat lunak teknik sipil. Jadi nanti mahasiswa kita introduce semua perangkat lunak yang digunakan di bidang teknik sipil. Mulai dari teknik sipil itu kan bidangnya mulai dari struktur, hidro, geotek, transport, dan lingkungan. Nah ini kita introduce. Nah kemudian masih ada struktur baja, perancangan perkerasan, ini ada praktikumnya. Jadi di tempat kita itu praktikum itu tidak mata kuliah tersendiri, tapi mata kuliah yang embedded dengan mata kuliah yang terkait dengan praktikum tersebut. Dan praktikum ini harus lulus karena sebagai syarat untuk mengikuti UAS. Ya kalau nggak lulus praktikum, mahasiswa itu tidak akan lulus mata kuliah yang ada praktikumnya, ya nilainya E. Kemudian semester 6 ada manajemen konstruksi, kemudian kita coba mengarahkan mahasiswa nanti tertariknya itu di bidang apa. Sehingga nanti perangkat lunak teknik sipil di semester 6 ini ada bidang struktur, hidro, transport, geotek, dan lingkungan. Ya nanti mahasiswa bisa milih sesuai dengan pilihan tugas akhirnya nanti. Karena nanti sekali dia menempuh ini, Bapak Ibu, nanti mata kuliah pilihannya akan disesuaikan. Misalkan dia ngambilnya struktur, maka mata kuliah pilihannya harus diambil yang struktur. Boleh nggak mengambil mata kuliah transport? Boleh, gitu ya. Tapi itu di luar 144 SKS. Ya 144 SKS-nya tetap harus mata kuliah pilihan sesuai dengan minatnya. Kemudian ada mata kuliah dinamika struktur dan teknik gempa. Kemudian ada juga mata kuliah kewirausahaan dan life skill. Ya ini untuk mengakomodir syarat yang tadi yang kewirausahaan tadi mahasiswa mampu berwirausaha dan seterusnya tadi.
Kemudian ada analisis struktur metode matrik, pelabuhan, pemindahan tanah mekanis, dan ekonomi teknik dan jalan tol total 19 SKS. Kenapa di sini hanya 19 SKS? Karena kita mendesain harapannya mahasiswa nanti sudah bisa mengambil mata kuliah pilihan di semester 6. Ya, sehingga dia bisa overlap, gitu, bisa dapat 126 SKS atau bahkan 127 SKS sampai semester 6. Sehingga nanti tinggal ambil tugas akhir KP, mata kuliah pilihan 1 aja bisa lulus kurang dari 4 kali. Kemudian ini yang di skema MB semester 7 dan 8. Jadi nanti mahasiswa itu mulai kita arahkan apakah dia mau mengambil MBKM reguler. Ya, reguler itu nanti mahasiswa itu menempuh mata kuliah itu di teknik sipil semua, sama dengan semester 1 sampai 6. Kalau iya, maka mahasiswa itu harus mengambil KKN 3 SKS, kerja praktek 2 SKS, kerja praktek nanti ke lapangan selama maksimal 1,5 bulan dari kalender, 45 hari kalender maksimal, minimal 30 hari kalender. Kemudian dia harus mengambil mata kuliah pilihan sesuai minatnya, itu minimal 6 SKS. Ambil di luar minat boleh, enggak? Boleh, ini tapi di luar 144. Kemudian yang menjadi ciri khas dari skema A ini adalah ada mata kuliah perancangan bangunan teknik sipil, yaitu 4 SKS. Jadi mahasiswa nanti diminta untuk merancang bangunan teknik sipil yang melibatkan minimal 3 bidang. Misalkan terminal gitu harus ada transportnya, bangunan gedungnya, dan misalkan pengolahan air limbahnya. Dan ini tugas ini, Bapak Ibu. Ini nggak ada kuliahnya ini benar-benar tugas 4 SKS. Ya, dan ini kita state sebagai capstone design. Kalau di ABET atau IABI itu harus ada mata kuliah capstone design, ini kita state di situ. Ya, ini adalah MBKM reguler yang A. Yang B itu adalah di Universitas Mitra. Kita ada kerjasama kalau di Jepang itu dengan EIME, ya EIME University. Saling kirim gitu, bukan kita ngirim ke sana saja, tapi mereka juga harus mau kirim ke kita. Kemudian yang lain ada di ITB yang sekarang itu, kemudian di yang sudah jalan tapi belum ada mahasiswa yang saling mau kirim itu di Saxion, kemudian di UMKC yang di Amerika itu, nah itu ada beberapa. Syaratnya bagaimana? Nanti KKN tetap wajib diambil di semester antar semester. Kemudian nanti mahasiswa itu mengambil mata kuliah di sana, itu totalnya adalah 12 SKS. Maaf, 10 SKS. 10 SKS, yaitu satu adalah mata kuliah yang nanti bisa disetarakan dengan kerja praktek itu 2 SKS. Ya, kemudian mata kuliah pilihan di Universitas Mitra itu minimal 8 SKS. Nanti kita konversi mata kuliah ini. Karena kalau nggak dikonversi nanti laporannya ke dikti nggak bisa di dalam transkrip, harus kita ekuivalensikan. Kemudian mahasiswa mengambil tugas akhir ini 5 SKS. Nah, catatannya ketika mahasiswa mengambil MBKMP itu tugas akhirnya tipe 2. Artinya apa? Tugas akhir tipe 2 itu harus desain dengan mempertimbangkan 3 bidang keahlian seperti yang tipe skema A ini. Sedangkan kalau di skema A ini tugas akhirnya tipe 1. Nanti penelitian, membantu penelitian dosen itu boleh. Karena mahasiswa itu sudah diajari mendesain di mata kuliah perancangan bangunan teknik sipil ini. Ya, itu yang poin kedua. Kemudian nanti yang paling banyak peminatnya itu di mitra industri ini. Ya, di skema C ini. Jadi kita mencangkokkan mahasiswa kita itu dengan saat ini hanya 2, dengan Waskita dan dengan Wijaya Karya. Ya, nanti dari hasil magangnya itu diekuivalensikan ke dalam 8 mata kuliah pilihan kita. Ya, dalam 8 mata kuliah kita. Baik, maaf, saya lanjutkan lagi. Jadi apa namanya ini 8 diekuivalensikan ke dalam 8 SKS mata kuliah kita. Nah, nanti mahasiswa yang ngambil itu tetap diklaim sebagai mata kuliah kerja praktek. Ini minimal 4 bulan.
maksimal 6 bulan. Ya, dan tugas akhirnya nanti harus tipe 2 gitu, harus desain dengan mempertimbangkan 3 bidang keahlian. Catatannya itu 3 bidang keahlian itu tidak harus 30%, 30%, 30% gitu, tapi bisa 80%, 10%, 10%. Ya. Kemudian yang terakhir adalah skema D. Skema D itu adalah pemberdayaan gunaan masyarakat, ya, yaitu magang di mitra industri di luar teknik sipil. Jadi nanti mahasiswa misalkan yang kemarin memberdayakan masyarakat yang terkait dengan gempa, kemudian tsunami dan seterusnya gitu, atau mengajar dan seterusnya. Nah ini kita fasilitasi di sini. Tetapi jumlah SKS-nya hanya kecil ya, minimal 4 SKS saja. Nanti di skim ini mahasiswa itu ada pilihan ya, boleh mengambil PBTS apa enggak. Kalau mengambil PBTS maka tugas akhirnya tidak harus desain, tapi kalau tidak mengambil PBTS maka tugas akhirnya harus desain. Nah ini warna-warni dari Merdeka Belajar yang kemudian kita implementasikan di kurikulum kita pada saat ini. Nah kemudian kalau kita lihat, ini sama ya. Kalau kita lihat mata kuliah pilihannya apa, ini mulai ini ya, kalau kita bagi beberapa bidang keahlian, kalau struktur, ada lingkungan, transport, kemudian geotek dan keairan, kemudian plus kita tambah adalah lintas keahlian mulai dari PBTS, ini masuk lintas keahlian, kemudian mitigasi bencana alam, aliran air tanah, keselamatan dan kesehatan kerja, perencanaan dan penjadwalan proyek, struktur lepas pantai, dan seterusnya. Nah, di mata kuliah ini kita juga menawarkan kepada mahasiswa prodi teknik sipil dari luar UGM maupun mahasiswa dari prodi luar teknik sipil di dalam UGM untuk bisa menempuh mata kuliah ini. Semua mata kuliah ini bisa ditempuh oleh mahasiswa tersebut. Saat ini sudah ada beberapa universitas ya, ITB, Institut Teknologi Padang, Universitas Bandar UBL, Universitas Bandar Lampung, ada beberapa yang sudah bergabung dengan kami untuk mengambil mata kuliah pilihan. Kemudian yang mungkin juga perlu diperhatikan bahwa kita juga menyediakan mata kuliah lintas disiplin yang untuk MBKMD nanti kalau diekuivalensikan itu bisa diekuivalensikan ke kepemimpinan, pengembangan soft skill, rekayasa sosial, industri kreatif, dan seterusnya. Ya, dan ini kita tidak melaksanakan mata kuliah ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita hanya menyediakan slotnya aja untuk nanti ekuivalensi mata kuliah. Nah, dalam melaksanakan program MBKM ini supaya sukses gitu, karena salah satu indikator kinerja universitas itu adalah program MBKM ini dilaksanakan minimal berapa persen mahasiswa seperti itu, maka kita membentuk tim satgas gitu ya. Tim satgas kita bentuk dosen-dosen muda itu di tempat kami. Kemudian ada tim satgas jalur B, jalur C, dan jalur D. Nah, saat ini kita punya ini ya, kalau C itu magang di Wika ada 19 mahasiswa dan pas kita 15 mahasiswa, alhamdulillah ini diletakkan di proyek-proyek strategis nasional yang sedang mereka kerjakan. Kemudian jalur D ada yang di bank, ada yang di DPR, dan seterusnya. Kemudian jalur B ini yang saat ini dengan ITB, dengan Waterloo University ada, UMKIC, dan Section. Nah ini proses-proses kami perlihatkan, ini proses penyusunan SKPI Bapak Ibu. Jadi tadi ada SO A sampai K seperti itu, nanti kita breakdown lagi A1, A2, A3, terus mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran yang mana itu harus ada. Gitu ya. Ini standar IAB itu dan ABET itu harus seperti ini, walaupun di standar MBKM itu tidak ada. Gitu ya. Ini harus kita buat. Kemudian dalam rangka untuk mendukung lagi, kita juga membuat ini software, kita kembangkan software. Nantinya software ini Bapak Ibu dosen bisa tinggal upload aja nilai di situ. Ya karena nanti kalau standar IAB itu harus di UPM. Ya ikutan si Aso. Standar ABET itu harus menentukan bahwa soal itu harus di breakdown per nilai itu harus di breakdown per soal seperti itu, nomor 1 nilainya berapa, nomor 2 nilainya berapa gitu, sehingga bisa diukur student outcome-nya.
kita kembangkan software seperti ini. Nah, ini bisa kita ukur kan. Misalkan mata kuliah fisika untuk teknik sipil, nanti per mahasiswa berapa, semua mahasiswa berapa, sehingga nanti hasilnya ini bisa kita jadikan SKPI harapannya, surat keterangan pendamping ijazah. Karena begini Bapak Ibu ya, kalau kita ada mahasiswa, 2 mahasiswa gitu, lulusnya sama IPK-nya 3,25, nanti kan kita harus tahu kemampuannya ini, yang ini lebih di mana, yang satunya kelebihannya di mana. Nah, ini bisa kita cek dari student outcome detailnya antar kedua mahasiswa tersebut. Nah, ini kita susun buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya di program studi kami, kita coba susun. Misalkan seperti ini ya. Jadi ini yang B gitu, yang ke Universitas Mitra. Nah, kalau yang hijau ini yang mahasiswa memilih, mahasiswa bisa memilih Universitas Mitra yang kita tawarkan atau lewat dikti, kemudian mengajukan formulir gitu ya. Kemudian kita seleksi, nanti setiap satu mahasiswa itu diberi satu dosen pembimbing MBKM. Ya, kemudian mahasiswa dan dosen itu berkonsultasi untuk menentukan mata kuliah MBKM yang ekuivalensinya apa, kemudian dia melaksanakan pertukaran pelajar, kemudian dimonitor minimal 1 kali selama pelaksanaan program, kemudian nilainya dikeluarkan dan kita konversi atau kita ekuivalensikan ke dalam mata kuliah kita. Yang C, yang magang di industri mitra ini juga sama. Ya, jadi nanti mahasiswa kita minta bikin proposal dulu, kemudian nanti kita seleksi gitu ya, yang lolos siapa. Kemudian nanti kalau sudah dapat lokasinya, nanti mata kuliah yang akan diekuivalensikan apa. Ya, kemudian nanti kita monitoring sebulan sekali. Dan yang catatan yang penting Bapak Ibu, jadi ketika mahasiswa nanti pulang ke kampus, itu tidak bisa serta-merta langsung mengklaim bahwa mereka di sana itu bisa diekuivalensikan dengan mata kuliah ABC seperti itu. Tetapi mahasiswa itu masih kita minta untuk menyusun laporan ya terkait dengan mata kuliah yang diekuivalensikan, kemudian akan diuji oleh dosen penguji mata kuliah tersebut. Dari laporan, responsi seperti itu. Dan dosen penguji kita nanti mempertimbangkan kemampuan dia seperti apa dan nilai dari mitra seperti apa. Karena apa? Karena biasanya itu kalau mitra itu menilai itu bagus-bagus seperti itu ya. Padahal kalau kita di akademisi itu kan mengajar aja minimal harus punya jabatan fungsional asisten ahli. Kalau masih tenaga pengajar kan belum boleh. Dan kita juga punya rubrik dalam menilai. Tidak bisa serta-merta menilai. Nah, ini kalau dari pihak luar yang kita belum tahu benar kredibilitasnya menilai, kemudian dia menilai dan dimasukkan ke dalam transkrip kita, maka kita akan mempertanyakan jaminan mutu dari mahasiswa tersebut. Sehingga memang kemudian kita memutuskan untuk harus diuji dulu. Dan nanti yang menguji adalah dosen pengampu mata kuliah tersebut. Misalkan saya magang di Cengkareng gitu, kemudian saya ekuivalensikan dengan mata kuliah bandar udara, nanti ya diuji dulu sama dosen pembimbing pengampu mata kuliah bandar udara tentang kemampuannya itu apa memang sudah memenuhi standar minimal dan nilainya kemudian dapat berapa. Kemudian ini yang D, pemberdayaan masyarakat. Ini yang kebanyakan kita mengakomodir program-program dikti ya, karena program dikti itu bidang teknik sipilan itu enggak banyak. Ya, bidang teknik sipilan itu enggak kebanyakan itu sosial, kemudian ekonomi, kemudian IT dan seterusnya. Tetapi tetap kita fasilitasi di sini. Nah, kemudian kita juga ini RPS, saya yakin Bapak Ibu juga menyusun ya rencana pembelajaran semester kita susun. Kemudian yang paling penting adalah keterkaitan matriks antara capaian pembelajaran mata kuliah dengan sub capaian pembelajaran mata kuliah. Ya, ini yang penting. Kemudian ini RPKPS-nya per pertemuan. Kemudian yang syarat IAB juga adalah refleksi mata kuliah. Ya, jadi nanti keterkaitannya gimana kalau belum mencapai standar harus seperti apa yang akan ditingkatkan dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin kita lebih banyak ke diskusi. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih.
Thank you for Mr. Suki. Now we come to question and answer session. Can writing in chat column on click right hand button. Silahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan dapat langsung bertanya. Tadi Bapak Suki sudah menjelaskan bagian pokok bagaimana MK, konversi MK menjadi mata kuliah MBKM. Sambil menunggu partisipan yang lain, Pak Suki, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Ketika mahasiswa mendaftar MBKM, lalu dikonversikan mata kuliahnya. Nah, untuk mata kuliahnya misalnya mahasiswa mengambil di semester ganjil. Apakah konversinya itu nanti dikonversikan ke MK ganjil juga? Misalnya kalau ternyata itu di MK genap, lalu keluar nilainya itu bagaimana, Pak? Apa keluar di ganjil juga? Apa menunggu di semester genap? Begitu, Pak Suki. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita semester 7-8 itu, mata kuliah pilihan itu kita buka, kita open di semester 7 dan 8. Jadi kita mata kuliah pilihan itu tidak mengenal ganjil genap gitu ya. Manfaatnya apa? Jadi yang pertama kita konversi mudah gitu ya. Kita konversi mudah. Yang pertama, yang kedua adalah kita ingin mempersingkat waktu studi mahasiswa. Kalau nanti dia masih harus mengambil mata kuliah yang ada di semester genap itu, padahal dia pengen lulus segera di semester genap nanti sehingga kurang dari 4 tahun itu menjadi nggak bisa kan. Sehingga itu kita laksanakan semua. Ganjil genap kita tawarkan semua walaupun ada kemudian beberapa yang dibatalkan gitu ya, yang dibatalkan. Tapi banyak keuntungannya kita melaksanakan mata kuliah pilihan itu di semester ganjil genap. Seperti itu, Bu. Kurang lebih. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Zuki. Silahkan untuk Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Berarti mulai saya kuliah dulu sudah MBKM ya Pak? Saya dulu lulusan UGM Bapak. Kalau dulu kan, ya jadi kalau dulu kan kata kuliah Pancasila, saya orang MIPA harus pergi ke fakultas ke fakultas itu ya Pak buat belajar Pancasila. Berarti mulai dulu udah ada MBKM berarti ya Pak? Iya betul, sebenarnya ini konsep, jadi saya kadang melihat gini ya, konsep MBKM itu sebenarnya sudah lama teknik sipil terapkan. Sejak kurikulum 2006 itu sudah ada kita menerapkan skim seperti ini. Cuma memang pada saat itu belum, kan kalau ini kan harus terintegrasi semua. Gitu. Ini kita coba mempertebal aja, kemudian kita menjalin mitra dan seterusnya. Dulu itu konsep ini sudah ada, kebetulan saya yang ketua tim kurikulum ya. Kita coba kembangkan aja. Dulu ada tapi nggak bisa jalan karena belum terintegrasi. Sekarang karena sudah terintegrasi, kita asik aja hubungi Wika, hubungi Waskita, dan seterusnya gitu untuk jalin. Dan itu mahasiswa itu kalau di Wika Waskita ya, kita minta di proyek strategis nasional. Dan kita minta mahasiswa kita itu dapat honor. Jadi mereka itu berangkat dibiayai pakai pesawat, kan penempatannya sampai Manado, sampai mana-mana gitu. Berangkat dibiayai pesawat, per bulan dapat 2 juta, dapat mes, ya udah fasilitas lengkap gitu, selama 6 bulan di sana. Dan yang bagus itu Wika, Bapak Ibu. Wika itu seleksinya ketat. Kita mengajukan 15 saja udah kita seleksi dari 30. Yang lolos itu cuma 9. Dan itu istilahnya kalau dalam bahasa orang Jawa itu ngijon. Ngijon itu dia sudah, kalau bagus nanti langsung dijadikan pegawai di sana. Instansi nggak perlu membuat manajemen training dulu lagi ke mereka. Ya konsepnya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Zudi. Ini sudah ada pertanyaan pertama dari Bu Laila. Apakah keunggulan kurikulum S1 Teknik Sipil di UGM? Keunikan dan membedakannya dengan lulusan PT lainnya apa? Baik. Kalau yang membedakan saya kurang paham ya Bu, karena saya nggak tanya-tanya ke mereka juga. Tetapi kalau kita confidence-nya itu adalah
apa konsep-konsep MBKM itu bisa kita handle gitu ya, bisa kita handle di sini. Kemudian kita tetap brandnya itu tetap sarjana teknik sipil gitu ya, brandnya tetap sarjana teknik sipil karena kalau saya lihat di ITB contohnya ya, yang kita terus terang sering komunikasi dengan mereka, mereka itu semester 5, semester 6 gitu sudah, belum semester 7 gitu sudah boleh MBKM. Walaupun nanti di transkrip itu dipisah mata kuliahnya. Ya, di transkrip dipisah. Tapi kalau kita harus ambil 6 semester dulu di tempat kita gitu. Dan kerjasama dengan mitra itu kita lebih lead gitu ya dibandingkan yang lain. Dan kita tidak serta-merta bisa ekivalensi itu bukan sesuatu yang mudah. Ya, ekivalensi mata kuliah itu bukan sesuatu yang mudah. Kelemahannya apa? Masa studi dan IPK kita itu kalau sama ITB masih kalah. ITB itu average sudah 4 tahun. Artinya bahwa ada mereka yang lulus di bawah 4 tahun. Di tempat kita yang lulus di bawah 4 tahun itu kecil sekali. Average-nya masih 4,9. 4,8, 4,9. Ya mungkin pada senang gitu di Jogja. Ya. Kemudian IPK rata-rata kita itu masih 3,2 sampai 3,3. ITB itu IP rata-rata lulusan itu sudah 3,4. Ya, itulah yang membedakan. Ya, terima kasih Pak Sudi. Tadi Pak Sudi ngomong gitu, saya jadi kesindir Pak, dulu kuliahnya sering ngeburjo doang. Baik Pak, ada pertanyaan kedua dari Bapak Anwar. Apakah S1 Teknik Sipil UGM ada pembagian spesialisasi seperti struktur jalan atau air seperti dulu? Baik. Itu masih ada Pak kita. Karena jadi gini, kami tidak ingin mata kuliah pilihan yang diambil itu tidak sesuai dengan tema tugas akhirnya. Karena kalau di tempat kita itu kan yang Bu Firda ini tahu ya, yang favorit itu transport gitu ya. Transport itu favorit, nggak tahu mungkin nilainya mudah atau bagaimana gitu ya. Nah itu kemudian mahasiswa itu berbondong-bondong mengambil mata kuliah pilihan transport gitu, padahal TA-nya tentang struktur. Nyatanya tentang struktur. Nah ini yang kemudian kita antisipasi, yang kemudian mahasiswa itu harus diarahkan gitu ya, harus diarahkan, tetapi dia juga harus bisa menguasai semua. Nanti di mata kuliah PBTS itu kan dia harus menguasai minimal 3 bidang keahlian. Ya karena itu yang kita olahnya itu mahasiswa itu menguasai semua itu di situ. Tapi untuk mata kuliah pilihan ya tetap sesuai dengan bidang. Seperti itu kurang lebih. Terima kasih atas jawabannya Pak Zudi. Silahkan Bapak Ibu, kita ada waktu sekitar 10 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Kalau tadi Bapak Zudi ada kerja praktek tadi tipe B sama tipe C. Kalau tipe A sama tipe C. Kalau tipe yang pertama kerja prakteknya 1,5 bulan. Lalu yang kedua kerja prakteknya 4 sampai 6 bulan. Itu kerja prakteknya mengambil ketika semester berjalan atau mengambil ketika libur antar semester, Bapak? Yang mana ya? Yang C? Iya. Oh, kalau yang C nanti bersamaan dengan dia magang di industri mitra itu. Oh iya Bapak. Jadi sudah jadi satu ya Bapak ya? Sudah jadi ya, sudah embedded. Jadi nanti dia keluar dari Waskita dan Wika itu pulang bawa 10 SKS. Yang 2 SKS KP, yang 8 SKS adalah mata kuliah yang diekvivalensikan dari magangnya. Mungkin struktur beton gitu ya. Mungkin kerjasama tim, leadership dan seterusnya gitu. Silahkan nanti mahasiswa mengklaim itu. Izin bertanya. Ya, silahkan Pak Bobi. Selamat siang Pak Zudi. Selamat siang Bapak. Mohon maaf Pak, kamera saya di freeze dulu. Ini Pak, berkaitan tadi Pak ya, yang magang tadi ya, di skema C Pak ya. Itu ada yang saya tanyakan Pak, kan ada beberapa mata kuliah yang disetarakan Pak ya. Itu ada 8 SKS totalnya. Nah itu saat pengajuan magang atau setelah magang ya Pak, itu dikonversikan ke mata kuliah A, misalnya mata kuliah B atau C. Ya, dan juga
siapa yang menjudgment ini masuk mata kuliah A, ini mata kuliah B, apakah mahasiswa yang mengajukan, kemudian dosennya approve, atau dosen yang judgment di awal, ini KP ini sudah ditentukan mata kuliahnya A, B, gitu Pak. Jadi penentuan mata kuliahnya itu based on apa gitu Pak? Mata kuliah pilihannya. Apa Baik, sih? baik, terima kasih. Jadi nanti gini, Pak Bobi, jadi nanti mahasiswa kan magang berangkat aja Pak. Pokoknya udah nanti kita seleksi, kemudian yang saat ini ya Wika kita seleksi berangkat. Nah selama 1 bulan itu mereka kita minta untuk koordinasi dengan pembimbing lapangan, orientasi, kemudian melihat kondisi dan menentukan yang bisa diekuivalensikan itu mata kuliah apa. Itu harus selesai dalam 1 bulan. Setelah itu proposal itu diajukan ke dosen pembimbing MBKM. Jadi setiap mahasiswa itu punya 1 dosen pembimbing MBKM. Apalagi yang C itu nanti dosen pembimbing MBKM itu sama dosen pembimbing TA, sama dosen pembimbing KP itu sama semua. Nah, nanti dikoordinasikan dengan dosen pembimbing MBKM, kemudian saya mau ekuivalensi ini gitu ya. Nanti diarahkan di situ. Ya, koordinasi diarahkan itu harus selesai 1 bulan. Setelah itu diajukan ke prodi, SKS-nya kita sesuaikan, KLS-nya itu kita sesuaikan, kemudian mahasiswa jalan. Seperti itu, Pak, kurang lebih kita skemanya sampai saat ini. Pak, berlanjut Pak, pertanyaan selanjutnya Pak. Ini Ya, Nah, misalkan di tengah jalan Pak, 1 bulan itu yang kasusnya Pak, ini andai-andai saja Pak ya. Ketika 1 bulan berjalan, mahasiswa propos mata kuliah yang akan dikonversikan, ternyata dosen MBKM berkoordinasi dengan pembimbing lapangan ternyata melihat bahwa ada beberapa mata kuliah yang nggak bisa dikonversikan gitu Pak. Strategi seperti apa Pak ya supaya mahasiswa itu mendapatkan haknya gitu. Karena pembimbing itu menjudgment, ini nggak bisa masuk ke mata kuliah A, ini nggak B. Jadi ada yang kurang dong Pak ya. Ini strategi seperti apa Pak? Nah, terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau itu strateginya nanti kita sudah siapkan slot mata kuliah yang di luar ke teknik sipilan itu. Misalkan tadi ya, yang kepemimpinan, pengembangan soft skill dan kreativitas, rekayasa sosial, industri kreatif, hukum bisnis, dan seterusnya. Itu nanti yang menilai langsung dosen pembimbing MBKM. Tapi kemudian porsinya nggak bisa langsung 8 SKS ya, paling hanya 2-4 SKS maksimal. Oke, berarti yang saya tangkap free form Pak ya, yang soft skill itu Pak ya? Ya, betul. Kapita selekta itu kita siapkan memang seperti itu supaya nanti konversinya bisa masuk. Karena kalau nggak kita ekuivalensikan nanti di laporan di PD Diktinya nggak bisa nanti. Nggak bisa. Walaupun di transkrip muncul ya, nanti antara PD Dikti sama transkripnya mahasiswa itu beda. Nah itu kenapa kita perlu ekuivalensi itu di situ. Oke, terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Selanjutnya pertanyaan nomor 2 dari Bu Laila. Apakah semester 7 dan 8 untuk mengambil skim ke LN atau magang di Waskita paling lama berapa lama diizinkan? Padahal mereka mempunyai kewajiban untuk mengambil mata kuliah. Maaf, saya baru. Bagaimana Bu? Bisa diulangi lagi? Apakah semester 7 dan 8 ketika mengambil skim ke luar negeri atau magang ke Waskita, paling lama berapa lama diizinkannya? Padahal mereka mempunyai kewajiban untuk mengambil mata kuliah. Baik. Itu kalau yang B sama C itu nggak mengambil mata kuliah di tempat kita, Bu. Itu benar-benar kita lepas keluar mahasiswa. Yang mengambil mata kuliah di tempat kita itu yang A itu. Yang A itu masih kita wajibkan untuk mengambil mata kuliah kita. Atau yang D misalnya. D itu masih kita wajibkan tapi case by case ya. Nanti kita cek gitu. Sampai saat ini kita belum dapat mahasiswa yang D itu ya. Dan kalau sekarang online kan ya mudah saja ya. Kuliahnya masih online mudah saja. Tapi kalau yang C khususnya dan B itu mahasiswa keluar semua, Bu. Jadi yang ke Waterloo University itu udah berangkat ke Amerika, yang di Waskita dan Wika itu udah magang di Manado ada, di mana Kediri, Bandar Udara juga ada dan seterusnya. Udah nggak ke kampus itu.
Seperti itu. maaf Pak. Nggih, Nggih. jadi mereka mempunyai kesempatan 1 tahun ya Pak ya untuk menggunakannya magang itu ya. Iya betul. Ya 6 semester sih Bu. Maaf, 6 bulan. 6 bulan. Karena gini, karena kadang seperti yang di proyek mana itu saya lupa, mulainya baru besok November. Nah kalau November 6 bulannya kan sudah lewat di semester 8 kan. Nah, seperti itu. Jadi kita 6 bulan aja nanti langsung susun laporan TA-nya terus lulus. Sudah. Oke. Baik Pak. Ya 78 harus fleksibel sih. Kalau nggak fleksibel. Bu Firda, saya ada tulisan Bu. Pak, iya Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Marno. Untuk konversi mata kuliah yang dikontrak, ketika kesempatan mahasiswa mendapatkan SKS 20, sedangkan di tempat magang tidak mencukupi atau kurang, atau melebihi SKS yang dikontrak, bagaimana mengkonversikannya? Baik, kalau saya gini sih Pak berpikirnya ya. Waktu itu kita juga ada syarat minimal 20 SKS gitu ya. Silakan aja sih kalau mahasiswa mau mengklaim sampai 20 SKS. Tetapi kan juga catatannya tidak semua mata kuliah itu bisa lulus kan Pak. Kalau kita ngambil KRS itu 20 SKS kan kemudian tidak menjamin mata kuliah itu tidak mendapat nilai E kan Pak. Ada misalkan kalau terganjal itu kan ya dapat E. Ya begitu juga dengan konsep MBKM kita Pak. Kalau misalkan dia mau ngeklaim 20 SKS ya silakan aja. Ya tapi mungkin nanti apakah bisa lulus semua ya kita cek gitu Pak. Kita cek. Dan kalau 20 itu Pak, kalau 8 itu 140 Pak. 8 ya. Kalau sampai 20 itu berarti nanti lulusnya dia 152 SKS. Kan kalau S1 itu kan boleh antara 140 sampai 160 ya. Ya kan itu masih kita boleh. Silakan aja. Tapi saya sering ditanya seperti ini, 20 SKS-nya nggak masuk. Kan nggak harus dapat nilai semua. Kalau misalkan diklaim boleh, tapi nanti pada saat responsi dia benar-benar nggak mampu menguasai kan ya tetap dapat nilai. Ya, Pak. Istilahnya seperti itu ya Pak. Tapi harapannya ya tidak dapat. Gitu Bapak kurang lebih. Baik, terima kasih Pak. Oke. Berarti misalkan nanti mahasiswa itu mengajukan 20, berarti kan nanti pas terakhir itu bisa dihapus gitu ya Pak, yang jelek biasanya ya Pak ya. Biar pas biasanya ya jadi dipaskan 144 gitu ya Pak. Ya, betul. Tetapi kan gini Bu, ya, kalau 20 bulat kan nggak bisa ya, karena dia itu ngambil KP itu kan sudah 2 SKS. Benar kan? Kemudian mahasiswa semester 7 itu biasanya udah pada ngambil TA. Itu 7 SKS, 5 SKS. Berarti kan 7 SKS ya. 7 SKS. Tambah 8 SKS 15. Kurang sisa 5 aja. Kurang sisa 5 atau 3 mata kuliah tambah. Biasanya seperti itu. Karena kita juga harapannya TA-nya nanti diambilkan di lokasi kerja prakteknya itu dia bisa ke sana pulang nyusun laporan TA dari data-data yang dia dapatkan. Kan per semester kan maksimal 24 ya. 20. Seperti itu. Baik, Pak. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Jika mengambil paket MBKM terkonversi menjadi 20 SKS, sedangkan jumlah maksimal SKS yang dapat diambil adalah 24. Apakah konversi 20 SKS tersebut mengurangi jatah jumlah SKS yang dapat diambil, sehingga saya hanya dapat mengambil 4 SKS? Ya betul seperti itu kita. Ya. Nah, seperti itu karena kita meletakkan itu di semester 7 dan 8. Ya, semua itu saya yakin ada kelebihan kekurangannya Bapak Ibu ya, dan dikti tidak mengatur sampai sedetail itu. Kan gitu ya. Dan di lapangan saya sudah sering banyak diminta untuk memberi masukan-masukan gitu ya, saya jelaskan seperti itu. Ya kan maksimal 24 SKS, gitu ya. Maksimal 24 SKS, kalau sudah tambah TA plus KP sudah berkurang 7, tinggal 17 SKS. Seperti itu kita. Ya, terima kasih atas jawabannya, Pak Rudi. Boleh Pak Firda? Ya Pak, silahkan Pak Wahyudin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore.
Salam kenal Pak Jody. Salam kenal Pak. Nama saya Wahyudin, kebetulan Kaprodi Teknik Industri. Ini konfirmasi saja barangkali ya, untuk kepikiran. Takut saya salah karena MBKM itu kan barang asing ya. Sama-sama begitu. Jadi kalau di kami yang sudah insya Allah dijalankan, itu 20 SKS itu dikurangi SKS atau MK Nusantara ya 2. Berarti yang dikonversi adalah 18 SKS. 8 SKS juga tergantung daripada kewenangan daripada pimpinan. Apakah mau diambil 18-nya atau 10 atau 12 itu tergantung daripada Kaprodi dan pimpinan buatkan berita acara konversinya. Satu itu. Yang kedua, paket pertama itu, paket kedua adalah 10 SKS, 8 SKS yang wajib, ya, dan 2 SKS MK Nusantara. Begitu. Itu juga sama, 8 SKS juga boleh dikonversi dan tidak. Artinya sisanya kalau mahasiswa ngambil 14 SKS, maka sisanya adalah belajar di prodinya masing-masing. Itu juga apabila pertukaran pelajar atau magang di luar 6 bulan. Apabila kurang dari 6 bulan, maka ya tinggal disesuaikan. Itu yang kami jalankan, termasuk ada yang lomba KMNI itu hanya 3 SKS yang diizinkan. Itu juga kalau diperbolehkan oleh pimpinannya. Nah, yang ditanyakan kami adalah yang sudah berlaku di UGM itu apakah seperti itu gitu, supaya kami juga punya rujukan, karena KKN hari ini sudah ada sekitar 13 orang yang dikonversi dari ikutan lomba dan lain sebagainya. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya izin off kamera ya Pak, agak kurang stabil ini. Nggak apa-apa Pak. Sama Pak, kita kurang lebih seperti itu Pak. Jadi nanti kita kurangi Pak dalam mata kuliah. Jadi kemudian 20 SKS itu kemudian tidak 20 SKS terus plus mata kuliah yang diambil di situ, itu tidak Pak. Jadi totalnya tetap harus maksimal 24 ya Pak. Kalau bisa silakan gitu 24. Terus nanti kita kurangi yang bisa diekuivalensikan itu yang mana. Nah, kalau magang Pak, magang kurang dari 4 bulan itu nanti kita masuknya ke MBKMA Pak. MBKMA itu ya magang reguler 1,5 bulan, kemudian mahasiswa itu masih mengambil mata kuliah online gitu ya, secara online. Saat ini itu ada Pak beberapa mahasiswa kami itu yang magang bersertifikat dengan PTPP. Nah, karena kita belum ada kerjasama dengan PTPP, maka tidak bisa kita ekuivalensikan ke dalam mata kuliah. Jadi mahasiswa nanti magang di sana, dapat honor juga Pak, kalau nggak salah 1,5 per bulan. Dapat sertifikat, pengalamannya dapat, gitu. Itu malah 6 bulan magangnya. Tapi mungkin tahun depan kita akan coba kerjasama dengan PTPP, sehingga ini bisa diwadahi. Ya, yang MBKMC ini kita juga nggak sembarang kerjasama gitu ya. Kita harus tahu di sana ada mentornya dan seterusnya gitu. Kita harus ini. Seperti itu Pak kurang lebih. Terima kasih atas jawabannya Pak Zuhdi. Apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu tentang penjelasan dari Bapak Zuhdi? Mungkin saya boleh Pak tanya. Ya, silahkan Bu Laila. Pak Zudi, bagaimana dengan sarana dan prasarana laboratori dari teknik sipil sendiri? Apakah ada saran atau rekomendasi untuk awal pembukaan prodi teknik sipil di kami ini, lab apa yang paling mudah kami sediakan itu Pak? Kira-kira apakah ada saran Pak? Baik, terima kasih. Kalau yang terkait dengan lab ya Bu Laila ya, ya memang labnya harus ini Bu, harus sipil itu kan ada hidro, transport, struktur, geotek gitu ya, dan lingkungan kalau tempat kita. Kalau menurut hemat kami ya labnya harus support ke situ semua. Tetapi
alat-alat labnya itu cukup yang support untuk mata kuliahnya saja. Jadi waktu itu kita kedatangan asesor dari Amerika ya, yang ABET itu. Kemudian ya kita kan menunjukkan alat-alat kita yang baru gitu, shaking table itu yang satu Indonesia yang punya cuma 2 gitu, salah satunya kami gitu. Itu sama mereka diabaikan aja. Karena dia tanya, apakah alat yang canggih ini untuk mendukung pembelajaran di prodi S1 enggak gitu. Oh enggak gitu. Ini untuk S2, S3. Wah, kalau gitu ini enggak perlu kalau di tempat kita. Ya bilangnya seperti itu, Bu. Jadi yang support untuk kegiatan belajar mengajar di prodi aja itu sudah cukup. Bagaimana dengan kuliah online ini, Pak? Kira-kira nanti ketika sudah kembali normal, apakah kuliah online masih tetap akan dilaksanakan selama pertemuan 14 atau 16 kali pertemuan itu, Pak? Mungkin ada persentase kuliah online? Iya, betul. Itu boleh, Bu. UGM itu sudah ada aturannya bahkan maksimal 40%. Oke. Kalau saya nggak salah ya, persentasenya maksimal 40% itu masih boleh. Jadi yang 60% offline, yang 40% online. Dan pertemuan kan ya 7 kali pertemuan, ya. 7 kali pertemuan sebelum Meet dan setelah Meet 7 kali pertemuan. Seperti itu, Bu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Laila. Untuk pertanyaannya Pak Bobi hampir sama dengan pertanyaannya Bu Laila. Alhamdulillah waktu sudah menunjukkan pukul 3. Ya, saya rasa tidak ada pertanyaan kembali. Oke. Finally, we come to the end part of our workshop. We would like to say thanks again to Mr. Zuhdi and audience for active participation. Hopefully, the presentation will be beneficial for you all. Thank you for all participants and Mr. Zuhdi Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zuhdi, terima kasih banyak, nggih. Sama-sama, Bu Laila. Nanti mohon bimbingan selanjutnya, mungkin kami akan memberikan banyak minta masukan dari Pak Zuhdi. Pak Zuhdi. Ya. Baik. Siap. Saya mohon izin pamit nggih, sudah. Terima kasih. Oke, Pak. Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam. Ibu. Ya, Pak, terima kasih banyak, Pak, atas kedatangannya, Pak. Jangan kapok. Minggu depan nanti ada lagi, Pak. Insya Allah. Semangat. Yuk, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat ya, Bu Laila. Sudah bisa menyelenggarakan webinar ini. Terima kasih, Pak.